Kalau ada hujan, kita harus terbang memutarinya. Sedikit air pun tidak mau kena, Kapten Lu. Pesawatmu, apakah terbuat dari kertas? Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membahas urusan pekerjaan ke tempat tidur? Kapten Lu, lihat baik-baik. Ini adalah sofa, bukan tempat tidur. Tenang saja, aku akan sangat lembut. Ternyata benar, orang penerbangan sipil hanya akan dikenalkan dengan sesama orang penerbangan sipil. Sepertinya Nona Zhou tidak terlalu puas dengan saya. Puas, sangat puas. Muda, tampan, dan kaya. Saya malah takut kapten yang terhormat tidak tertarik pada saya. Saya tahu, Anda pasti juga dipaksakan. Begini saja, kita menikah dengan kontrak. Cuma setahun. Setelah setahun, kita bercerai, dan sejak itu, masing-masing menjalani hidupnya sendiri. Bagaimana menurutmu? Asalkan kamu tanda tangan sekarang, kita langsung pergi daftar pernikahan. Serius? Ya? Baik. Kenapa tidak memakai cincin? Kenapa tidak memakai cincin? Aku tidak ingin rekan kerja tahu kita sudah menikah. Tidak tidur lagi? Aku masih harus bekerja. Hari ini aku juga ada penerbangan. Nanti, aku akan mendengarkan perintahmu. Nanti saja. Hebat, hari ini ada lagi penerbangan Kapten Lu. Aku pernah mengarahkannya sebelumnya, suara Kapten Lu. Sangat enak didengar. Hah? Zozo, mulutku yang sudah diberkati ini. Apa yang kukatakan terjadi? Bagaimana? Sangat tampan, kan? Ah, tampan tidak? Lumayanlah. Hei, aku beritahu ya. Kota pelabuhan sama sekali tidak menyenangkan. Hei.
tampan sekali. Ada apa? Yao. Itu, penerbanganku dibatalkan. Aku akan tinggal lebih lama di kota pelabuhan. Sudah dulu, aku tutup teleponnya ya. 4 garis? Sepertinya seorang kapten penerbang. Air Cina 5081, terlihat di radar. Turun ke 4500, atur kecepatan 300, EGA 317, terus naik ke 3200, pertahankan. Tujuan memang hebat, mengarahkan begitu banyak. Pesawat sekaligus tanpa kacau. Tentu saja, dia adalah pengatur lalu lintas pendekatan. Terbaik di bandara kita. Pendekatan kota pelabuhan, saat ini ada hujan di kiri dan kananku. Sulit untuk berbelok. United Airlines, 1033. United Airlines 1033, radar menunjukkan cuaca badai petir akan berlanjut. Mungkin akan tertunda setengah jam. Ada masalah? Terlambat lagi. Tidak masalah. Bagaimana kalau belok kanan sedikit, lalu berputar balik? Tidak bisa. Kalau begitu belok, 360 lalu, ke utara. Beberapa kali dikatakan, sekarang tidak bisa berbelok arah. Tidak mengerti bahasa manusia. Apa kerjamu? Orang yang tidak profesional seperti ini bisa jadi pengatur lalu lintas udara? Ada apa ini? United Airlines 1033. Bisakah sikapmu lebih baik? United 1033. Bisakah kamu bersikap lebih baik? Maaf, aku sedang kesal hari ini. United 1033, terbang dulu ke arah 150. Lalu, belok kanan terus-menerus. Diterima. Saya hanya sedang berdiskusi dengan Anda, mencari solusi. Tolong jangan pertanyakan kemampuan profesional saya. Ada apa ini? Tidak tahu. Hong Kong approach. Selamat pagi. China Southern 8107. Siap menerima instruksi. China Southern 81107, lanjutkan naik ke 6000 dan pertahankan. Diterima. Naik ke 6000 dan pertahankan. Kamu dengan sinyal siap berapa? Mari kita buat kode rahasia. Kode rahasia apa? Jika saya bertanya di saluran radio 12345, kamu dengar sinyal saya berapa? Jika suasana hatimu sedang buruk, katakan saja dengar 1. Kalau suasana hati sedang baik, jawab 5. Bagaimana? Kekanak-kanakan. China Southern 8107. Dengar 1. Suasana hati sedang buruk? Kenapa suasana hatimu sedang buruk? China Southern 8107. Jangan memakai saluran radio. Diterima. Kok kamu? Kenapa kamu? Kamu. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membongkar hubungan kita? Aku tidak melakukannya. Bukankah kita sudah berjanji? Aku tanya kamu mau dengar berapa? Kamu bilang 5, itu artinya suasana hatimu baik. 1 artinya, suasana hatimu buruk. Kamu jawab 1. Bukankah itu membuktikan suasana hatimu buruk? Siapa yang suruh kamu tanya? Tapi kamu menjawab. Menjawab itu kode rahasia. Siapa yang suruh kamu tanya langsung? Kalau ketahuan, gajimu dipotong. Baik, aku salah, tenang saja. Pilot itu sedang diwawancara. Sayang, kalau mau menghukumku, bisa tidak lebih ringan? Kalau begitu, ku hukum kamu. Mengeringkan rambutku. Lebih baik kita hukum hal lain saja. Kak, kenapa kamu di sini?
kamu itu? Halo, pengatur pendekatan. Zhou Shusan. Oh iya, aku sering mendengar suaramu. Suka mendengarnya. Kak Lu, kenapa kamu mencubitku? Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Silakan lanjutkan bicara. Bukan, ada apa Kak Lu? Kamu mau apa kesini? Aku minum air. Kak Lu, bukan aku mau bilang, tapi kamu. Enak-enak jadi anak orang kaya. Ngapain sih jadi pilot? Aku suka. Yang satu ini, yang satu itu, gila semua ya. Nona, siapa kamu? Nona, boleh tahu siapa Anda? Halo, cowok ganteng. Apakah Anda sudah menikah? Anda suka tipe seperti apa? Aku suka tipe yang terlihat dingin dari luar, tapi sangat manis padaku, rajin, dan bersemangat. Saat bekerja, penampilannya sangat serius. Aku. Itu kamu. Kalu. Kalian saling kenal? Perkenalkan, ini adalah dari grup penerbangan kami, Nona Shu. Senang bertemu Anda. Tapi, aku sudah punya orang yang kusukai. Ternyata cowok ganteng memang dingin. Lu Nanming, tunggu saja pria yang kusukai. Tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Shuzhan, pulang kerja ya. Kamu dengar tidak? Song Ki-hye akan datang ke bandara kita. Yang super hebat itu ya? Songki. Sulit sekali. Kamu sedang apa? Kakak kelas, kenapa kamu juga datang ke atap? Mau lihat apakah seseorang malas-malasan lagi? Terima kasih untuk permennya. Latihanmu hari ini sudah selesai? Ya, Kalau begitu, kapan kamu akan membawaku terbang? mari kita bertaruh. Sebelum aku lulus, pasti bisa membawamu terbang sekali. Baik. 可是后来，他出了事，再也不能在蓝天翱翔了。Halo, acara perkenalan. Acara perkenalan apa? Shuyao yang mengadakan. Katanya mengundang semua orang di unit kita. Aku tidak akan pergi. Apakah orang-orang dari pusat kendali akan pergi? Pergi, tentu saja, pergi. Baiklah, kalau begitu aku terpaksa pergi saja. Permisi, bolehkah saya duduk di sini? Maaf ya. Tempat ini sudah ada orangnya. Maaf, tempat ini sudah ada yang menempati. Tidak apa-apa, kita bisa duduk bersama. Aku menolak. Hah? Kamu datang dan duduklah. Sikapnya seperti di rumah.
Por Dios. Kalian berdua saling kenal? Tidak kenal, cuma pernah bertemu sekali saja. Ya, tidak kenal. Oh, 这个坏心眼的家伙。 Bagaimana acara team building departemenmu belakangan ini? Kapten Lu, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Tiba-tiba aku ingin bersin. 你还不知悔改？你能拿我怎么样？ Kakak Naning! Kak Nanming! Kak Nanming, aku tahu kamu pasti akan datang. Kamu tidak tega membiarkanku sendirian, kan? Kamu mau apa? Hai, kalian berdua. Namaku Shuyao. Aku baru di bandara kota pelabuhan. Halo, namaku Jo Shusan. Gila, menjauhlah dariku. Aku dengannya. Tidak ada hubungan apa-apa. Bagaimana kalau kita main sebuah permainan? Permainan apa? Ayo, setiap orang ambil satu kartu. Siapa yang dapat raja, bisa memerintahkan pemain manapun di sini untuk melakukan satu hal. Aku tahu permainan ini. Tapi Shuyao, kenapa kamu pakai kacamata hitam di bar? Jangan pedulikan. Aku ambil dulu. Ini filter khusus. Aku sudah memberi tanda di belakang setiap kartu. Aku bisa melihat angka yang sesuai dengan setiap orang. Aku rajanya. Kalian semua harus patuh padaku. Kalau begitu, ini milikku. Jika aku tidak salah, kartu di tanganku seharusnya angka 2. Kartu di tangan Kak Nanming adalah... Shuyao memberi tanda pada kartu. Nomor 2 dan nomor 6 berpelukan selama 1 menit. Aku nomor 2. Nomor 2 dan nomor 6 berpelukan selama 1 menit. Aku nomor 2. Kak Nanming, kita. Coba tebak. Aku nomor 6. Ayo, jangan kasihaniku hanya karena aku bunga yang lembut. Siap. Raja, masih Raja. Nomor 1 dan nomor 5 lakukan 10 squat. Nomor 3 cium nomor 4 sekali. Nomor 7 dan nomor 9 saling tatap dalam selama 30 detik. Sudah tidak main lagi. Tidak seru sama sekali. Tandanya sudah kacau semua. Aku tidak akan pernah dapat. Kak Nanming. Mari kita main satu putaran terakhir. Ayo, mulai ambil. Wah, kebetulan. Kali ini aku raja. Maka nomor 3 dan nomor 5, habiskan 1 biskuit yang sama. Tidak boleh pakai tangan. Aku nomor 3. Siapa nomor 5? Siapa nomor 5? Siapa nomor 5? Aku nomor 5. Tiga, dua, satu.
Dia ini jelas-jelas sengaja. Kenapa harus navigator ini yang dapat nomor 5? Kalau aku tidak melakukan sesuatu, mereka akan... Mereka akan bercium. Berani-beraninya. Listrik. Padam. Kalian Kalian berdua, Zozo, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sepertinya listriknya mati tidak mempengaruhi permainan kalian tadi kan? Tidak, tapi biskuitnya belum habis dimakan. Mengingat listriknya mati, maafkan kami saja. Tampaknya mereka tidak menyelesaikan permainan. Bagus. Tidak, maksudku sangat disayangkan. Nanasyu, jangan geser lagi. Kalau digeser lagi, aku akan jatuh. Kamu tahu, pertama kali aku di bandara bertemu denganmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Makanya aku... Hai, cantik. Bisa minum bersama kami? Minum, harus minum. Kakak Nanming, nanti aku cari kamu lagi. Shuyao ini, rezekinya banyak ya. Udah ada kapan lo, masih kurang. Masih dekat dengan pria, tampan lain bahkan 2 orang. Jangan asal bicara. Aku cuma bertemu dia sekali. Selain itu tidak ada apa-apa. Kapten Lu menjelaskan apa kepada kami? Ayo, kita lanjut minum. Aku antar kamu pulang. Istirahat yang cukup. Ada apa? Kau Remi, bagaimana caranya? Shio memberi tanda kecil di kartunya. Bagaimana dengan aku? Aku menggunakan sedikit trik untuk mengacaukan semua tandanya. Sedangkan untuk permainan antara aku dan kamu, mungkin itu takdir. Sebenarnya, aku tidak mabuk. Orang yang mabuk selalu bilang dirinya tidak mabuk. Aku hanya ingin kamu mengantarku pulang lebih cepat. Aku pergi dulu. Sungguh, aku tidak ingin melihatmu dengan orang lain. Boleh kah?
sekali. Tenang saja. Sebentar lagi kamu tidak akan merasa dingin lagi. Nih, Terima kasih, Senior. Shuzan. Sudahlah. Kak Lu, dengar-dengar ada cowok ganteng baru di ATC. Jangan bilang, dia dan Zhou Shuzhan cukup cocok. Dengar-dengar dia juga senior Zhou Shuzhan. Ganteng! Dia lebih ganteng dari aku! Bukan, aku tidak boleh memuji orang lain. Kamu cemburu. Shuzan. Ada waktu makan malam bersama malam ini. Maaf, dia sudah ada janji. Halo, saya pilot China Southern Airlines, Lu Nanming. Halo, saya pilot China Southern Airlines, Lu Nanming. Halo, saya rekan kerja Shuzhan. Nama saya Song Ki-hye. Itu tangan kalian, apakah bisa dilepaskan dulu? Oh, besok ada pertemuan koordinasi udara-darat. Pengawas zoo akan mencoba simulator. Saya yang bertanggung jawab untuknya. Kebetulan, saya punya keponakan, baru lulus. Ingin tahu tentang jurusan pengatur lalu lintas udara. Jadi saya janji bertemu dengannya untuk makan bersama. Maaf, sudah duluan. Benarkah? Iya, maaf Senior. Memang tidak ada waktu. Lain kali saya yang traktir makan ya. Baik. Sejak kapan punya keponakan yang baru lulus? Saya memang punya keponakan. Jangan ikut campur. Lulus TK juga termasuk. Lulus. Dia kan. Apa? Song Ki-hye. Itulah alasanmu tidak mau mengumumkan hubungan kita, kan? Apakah dia alasanmu tidak mau mengumumkan hubungan kita? Ini tidak ada hubungannya dengan Senior. Kita memang menikah karena kontrak. Hanya setahun saja. Tidak perlu diumumkan. Bukan begitu? Baik. Lunaning, apakah kamu menangis? Besok aku ada penerbangan. Malam ini tidur di kamar tamu dulu. Aku benar-benar brengsek. Bagaimana bisa membuatnya menangis? Sekarang dia tidak akan bersembunyi di balik selimut dan menangis diam-diam, kan? Shuzan.
Ada apa? Aku? Aku takut petir. Malam ini kita tidur bersama saja. 其实我很怕打雷，其实我不怕打雷，但这样他就不会怕了。Kamu ngapain? Kenapa? Bukannya kamu takut petir? Kalau kamu lebih sayang padaku, aku tidak. Lunan Ming, kamu brengsek. Kenapa? Kalau kamu tidak suka, kamu. Tidak ada yang tidak suka, Kapten. Lebih baik kamu nanti jangan memohon padaku untuk Zozo. Pergi ke acara pertukaran. Kemarin baik-baik saja kan? Semalam ada petir. Aku tahu kamu takut, jadi aku telepon. Tapi kamu tidak angkat. Aku semalam tidur lebih awal. Syukurlah. Ayo pergi. Aku bilang pengawasong. Kenapa kamu ikut juga? Kenapa? Acara pertukaran. Kebetulan dibagi ke satu kelompok saja. Kapten Lu itu, kapan kita mulai? Sekarang bisa langsung mulai. Sekarang, coba tarik kemudi. Sekarang bersiap untuk mendarat. Kenapa belum pergi? Tunggu, aku tidak bisa lepas. Ayo pergi. Nona Su, mengapa kamu halang jalanku? Aku cuma mau minum kopi. Aduh, Kak Nanming. Hei, jangan lagi menyentuhku seenaknya ya. Kak Nanming, meskipun aku mudah jatuh cinta pada siapa saja, aku bersumpah kaulah yang paling kusayangi. Nona Su, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Kudengar kau sedang melatih simulator. Aku tidak peduli. Aku sudah janjian untuk mencoba simulator di bandaramu akhir pekan ini. Dan kau yang harus melatihku. Ayahku adalah atasan langsungmu. Berani kau tidak datang. Sepertinya, aku datang di waktu yang tidak tepat. Tunggu. Aku akan mengajak Nona Shu mencoba simulator akhir pekan ini. Pengawas Zhou, datanglah sebagai asisten. Tolong aku. Tidak masalah. Tidak boleh. Baiklah. Sudah diputuskan dengan senang hati.
Humph. Orang bodoh pun bisa melihat Kak Nanming menyukai. Si beri navigasi itu, Shuyao, kau harus cepat mencari cara. Sudah hampir waktunya janjian. Aku harus pergi lebih awal. Halo, Kakak, Shuyao. Kakak, aku ingin memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menebus kesalahan sebelumnya. Aku minta maaf pada Kak Nanming. Aku sudah menyiapkan kue. Untuk sementara ditaruh di ruang penyimpanan. Bisakah kamu temani aku mengambilnya? Ini dia. Aku sementara menaruh kue di dalamnya. Kakak itu. Bisakah kamu meminjamkan ponselmu agar aku bisa menelpon Kak Nanming? Ponselku hampir kehabisan baterai. Shuyao, apakah lampu ini rusak? Shuyao, apa yang kamu lakukan? Maaf Kak, aku hanya ingin bersama Kak Nanming. Berdua saja 3 jam lagi. Aku akan kembali membuka pintu. Benar, ada kue kecil Lira. Kalau kakak lapar, silakan makan sendiri. Aku pergi dulu. Shuya, jangan pergi Shuya. Aku takut keluar. Kak Nanming, Mana orangnya Zhou Guanzi? dia bilang ada urusan mendadak hari ini, tidak bisa datang. Ada urusan. Kenapa dia tidak memberitahuku? Mengapa harus memberitahumu? Aku akan mencarinya di lantai atas. Dia sedang lembur. Kamu akan mengganggunya. Aku akan menelponnya. Tidak, aku harus mencari. Apakah ada lampu lain? Mama, kamu di mana? Buka pintunya cepat, Mama. Kamu di mana, Mama? Darah, aku terluka. Ada orang tidak. Ada orang tidak. Cepat ada orang. Kamu dengar sesuatu tidak? Tidak ada apa-apa. Aku pergi lihat. Nomor yang Anda tuju sementara tidak diangkat. Untuk siapa dulu? Silakan coba lagi nanti. Dia di mana? Apa? Aku tanya dia di mana? Kakak Shuzan tidak bisa datang karena lembur. Kamu tanya aku buat apa? Aku ada pelacakan ponselnya. Sekarang menunjukkan ponselnya ada di sampingku. Ada orang di dalam? Lu Nanming. Kak Nanming, tunggu aku. Suzan! 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 Suzan, kamu kenapa? Pergi ke rumah sakit dulu. Dia sudah sadar. Suzan, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Ada bagian lain yang tidak nyaman?
Aku baik-baik saja. Terima kasih. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu. Ruangan itu tidak ada lampunya. Aku cuma ingin menguncimu sebentar. Aku langsung kembali. Siapa tahu kamu takut gelap. Dan malah kepalamu terbang. Sungguh maaf. Jangan menangis lagi. Kamu memaafkanku? Aku... Memaafkan apa? Dia begitu baik padamu. Beginikah cara memperlakukannya? Kakak Nanming, Pergi kau. Aku tidak ingin lihatmu sekarang. baiklah. Ini salahku. Aku pergi. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku akan mengembara. Ya, dengan kakak Nanming, tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Kakak Nanming sudah memberitahuku semuanya. Dia bahkan menunjukkan akta nikahnya. Memikirkan pria tampan seperti ini tidak bisa kumiliki. Hatiku ini rasanya. Kamu. Kamu sudah memberitahunya? Aku bersumpah. Hanya dia yang kukatakan. Kau begitu janji padaku. Jangan beritahu orang lain tentang hal ini. Aku akan memaafkanmu. Tenang saja, aku pasti tidak akan memberitahu orang lain bahwa kamu dan kakak Nanming sudah menikah. Halo? Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Itu Nona Shu melihat Susan bangun. Sangat terharu sampai hampir pingsan. Ya, aku sedang menenangkan napasnya. Nih. Tidak ada masalah besar, hanya kaget berlebihan. Luka di kepala juga ringan. Beberapa hari lagi akan sembuh. Bagus sekali, jadi tidak perlu dirawat di rumah sakit ya. Kebetulan, aku juga khawatir. Kalau aku tidak ada, di sisi Jinjin tidak akan sanggup menanganinya. Hati-hati. Aku bisa sendiri. Aku antar kamu pulang. Benar-benar tidak perlu aku antar. Biarlah aku yang antar. Aku kebetulan searah dengan rumahmu. Sungguh tidak perlu. Kalian berdua pulang saja dulu. Aku akan naik taksi sendiri. Baik, hati-hati di jalan. Naiklah. Namaku Songki. Dulu impianku adalah menjadi seorang pilot. Kakak senior, kamu datang, cepat. Ada beberapa hal yang tidak kupahami. Ingin ku minta pendapatmu. Soal ini, lihat. Ini adik kelasku, Zhou Shuzhen. Kalau begitu, sebagai adik perempuanku. Kakak senior, ada apa di wajahku? Kakak senior, kenapa kamu? Tapi perlahan ku sadari, perasaanku padanya tidak apa-apa. Perasaanku padanya agak berbeda. Ulangi lagi, pertanyaan tadi, aku tidak dengar jelas.
Saat itu aku tidak punya keberanian untuk menghadapi perasaan ini. Kemudian, kami pun berpisah dengan terburu-buru. Jadi, inikah alasanmu memanggilku keluar untuk mendengar sastra luka masa mudamu? Aku hanya ingin bertanya, kamu dan dia sudah sampai tahap apa? Kamu dan dia sudah sampai tahap apa? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Aku sudah melihatnya. Setelah keluar dari rumah sakit hari itu, dia naik ke mobilmu. Karena kamu sudah mengetahuinya, tidak ada salahnya memberitahumu. Kami sudah menikah. Ini adalah cincin pernikahan aku dan dia. Jika kamu ingin melihat sertifikatnya juga, aku bisa. Tidak perlu. Jadi, apakah aku benar-benar tidak punya kesempatan lagi? Ya, benar. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Lalu mengapa kalian tidak mengumumkannya? Apakah dia benar-benar mencintaimu? Kami memang pernikahan kontrak hanya 1 tahun saja. Tidak perlu diumumkan. Bukan begitu? Aku mencintainya. Sudah cukup. Kamu belum tahu kan? Karena alasan keluarga. Dia tidak percaya cinta. Dan juga tidak percaya pernikahan. Ia tidak mencintaimu. Atas dasar apa? Song Ki-hye, urusan antara suami istri kami. Jangan kamu ikut campur. Perhatikanlah posisimu sendiri. Dia benar-benar mencintai kamu. Ru Shuzan, apakah kamu mencintaiku? Kamu sudah meraba-raba. Kita sudah tidur bersama. Kenapa? Bahkan kata aku, cinta kamu pun tak mau kau ucapkan padaku. Baiklah, wanita tak berperasaan ini. Kemarin kamu menggaruk lukaku. Masih ada bekasnya di belakangku. Dan kamu, kemarin, bahkan menggigit. Apa yang kamu bicarakan kamu? Lunan Ming, apakah kamu anjing? Guk. Kemarin Song Ki-hye mencariku. Dia bilang padaku, hubungan kalian berdua sangat biasa. Saat sekolah dulu, dia selalu menemaniku. Seperti kakak di hatinya, mungkin juga menganggapku sebagai adik. Dia bilang, keluargamu agak berbeda. Bisakah kamu ceritakan padaku? Akhir pekan ini, kamu libur. Kalau begitu, ikut aku pulang kampung. Aku akan ceritakan kisahku padamu, perlahan-lahan. Wah, bukankah ini Zan? Bibi dari pihak ibu Bahkan membawa seorang pria pulang. Ini disewa dengan harga berapa? Biarkan saya saja yang melakukannya. Halo Bibi, saya adalah suami sah dari Shuzan. Dia menyewa saya gratis. Ibu, Kamu masih ingat untuk pulang melihat ibumu? begini, saya dan Naming sibuk dengan pekerjaan. Kami tidak pernah punya waktu luang yang bersamaan. Ibu. Hah? Apa maksud ibu kita ini? Jangan-jangan dia sudah tidak puas dengan saya?
Apa maksud mama kita ini? Jangan-jangan dia sudah tidak puas dengan saya secepat ini. Mamaku memang begitu, kata-katanya tajam, tapi hatinya lembut. Jangan lihat dia seperti sekarang sebenarnya. Dia sangat senang di dalam hati. Oh. Ma. Ma, biar saya bantu. Nanti saudara-saudara datang makan, jangan sampai mempermalukan anak kita, Zan. Dengar tidak? Tenang saja, Ma. Pasti tidak akan mengecewakan Mama. Di sini tidak ada orang luar. Panggil saya tante saja. Ma, apa maksud Mama? Jangan pura-pura tidak tahu. Zan sudah memberitahu saya. Kalian berjanji hanya menikah selama 1 tahun. Sudah hampir habis waktunya. Cepatlah. Saudara-saudara sebentar lagi sampai. Wah, Kak Mei, butuh bantuan saya tidak? Kalau memang tidak ada kerjaan, bantu Nanming memotong sayur. Dasar saya pelupa. Lihat, saya masih memakai gelang emas pemberian menantu saya tidak berani memakainya. Untuk memotong sayur, takut tergores. Pergelangan tangan saya sepertinya terkilir. Apalagi suami saya. Tidak berani saya suruh memotong sayur. Jam tangan di tangannya ini, harganya bisa beli belasan gelang emasmu. Ini maksudmu? Silakan Bibi 3. Saya ingin umumkan pada semua. Saya sudah menikah hampir 1 tahun. Ini adalah suami saya, Lu Nanming. Ini adalah suami saya, Lu Nanming. Halo semuanya. Wah, Xiaolu, aku dengar kamu adalah pilot. Benar. Saya bekerja di China Southern Airlines sebagai pilot. Menurutku, menjadi pilot itu tidak baik. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Lebih aman daripada suamimu yang naik motor, kan? Tahun lalu, siapa yang jatuh ke parit dan dijahit 7 jahitan? Aduh, hal yang indah ini. Jangan bicara hal-hal yang tidak menyenangkan. Xiaolu, bagaimana gajimu? Gaji saya tidak banyak, tapi cukup untuk menghidupi saya dan Suzan berdua. Ternyata menjadi pilot tidak menghasilkan banyak uang. Sepanjang tahun tidak pulang ke rumah. Menurutku, pasti tidak sebaik suami Lily. Suaminya adalah pejabat di kabupaten. Tentu saja, menantu saya itu luar biasa. Orang yang sangat istimewa, bukan sembarang orang. Yang bisa disamakan, begitu saja. Bibi, kami. Hei, kata-katamu ini terdengar? Aduh, maaf ya, saya terlambat datang. Ayo, maaf ya, aku terlambat datang. Kah, aku terlambat. Ini pasti kakak ipar ya. Ya, Lily, rambutmu dibuat di mana? Cantik sekali. Suamiku tiba-tiba bilang, hari ini gaya rambut ini sedang tren. Dia kasih uang, masa aku buat bikin. Jadinya aku bikin, jadi agak terlambat. Hampir saja ketinggalan makan malam yang dijamu Kak Zan. Suamimu benar-benar baik padamu. Kakak ipar benar-benar beruntung. Punya menantu perempuan yang begitu hebat. Ah, jangan bahas suamiku dulu. Tokoh utama hari ini, bukan Kak Zan dan kakak ipar. Ayo kakak ipar, biar aku duluan yang minum untuk kalian. Ayah. Kak Zan, aku lihat wajahmu agak pucat. Pasti capek banget kerja, ya? Tidak seperti aku. Setelah menikah, suamiku tidak mengizinkanku kerja. Katanya wanita harus dimanja dengan baik. Memang benar juga. Kalau sudah tua, kecantikan memudar, pasti pria akan bosan melihatnya. Dia sibuk kerja. Tidak ada waktu untukku. Jadinya dia kasih uang setiap bulan, suruhku beli baju dan tas. Bikin aku bosan setiap hari. Begitu ya? Hajik benar-benar beruntung. Waktunya hampir habis. Kalian sudah selesai bicara.
Sekarang giliranku. Sekarang giliranku untuk berbicara. Paman. Ya. Kamu benar. Aku memang pilot. Penghasilanku memang tidak banyak. Tapi kebetulan, keluargaku juga punya usaha kecil. Untungnya juga tidak banyak. Setahun cuma 9 digit. 9 digit. Bu. Ini hadiah perkenalan untukmu. Batu Gio kualitas kaca ini, lihat kualitasnya. Pasti ratusan juta. Kapan kamu membelinya? Bagaimana? Aku sengaja beli untuk pamer. Wah, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa, Bu. Kamu memakainya cantik. Jauh lebih berkelas daripada gelang emas. Apapun itu. Banyak uang apa gunanya? Zan sudah menikah. Sudah lama. Tapi perutnya belum ada tanda-tanda. Lihat Lili kami, tidak lama setelah menikah sudah hamil. Itu keberuntungan yang besar. Oh. Sebenarnya kami juga punya rencana. Tapi istriku bilang, dia ingin ambil sertifikat instruktur pengatur lalu lintas udara dulu, baru kami bicarakan. Istriku juga bilang, katanya wanita harus punya karier sendiri. Kalau tidak, tanpa pria, dia bukan apa-apa. Kamu ngomongin siapa? Ngomong-ngomong, suamimu bisa cari uang, tapi seharian tidak pulang. Lalu tiba-tiba menyuruhmu pergi ke salon. Tidakkah kamu merasa aneh? Apa maksudmu? Maksud suamiku adalah suamimu benar-benar sibuk. Sibuk sampai ke wanita lain. Sibuk dengan wanita lain. Apa yang kau omongkan, suami Lili? Sangat baik padanya. Mana mungkin dia mencari wanita lain? Halo, apa yang kau katakan? Dia di hotel, ada seorang wanita. Dasar tidak punya hati, aku masih mau memberinya anak. Ya. Ini mau buru-buru menangkap basah. Bukan urusanmu. Hati-hati dengan anak di perutmu. Lili ini selalu begitu, sangat gegabah. Iya. Menantu Zan itu. Karena kamu begitu kaya, maka kami, para kerabat, harus lebih banyak membantu. Tentu saja. Zan juga. Sejak kecil sudah punya nasib membawa sial untuk suami. Ini sudah bertahun-tahun, belum juga menikah. Membuat ibunya sangat khawatir. Tidak apa-apa, nasibku kuat. Tidak takut kena sial. Menantu Zan, kamu harus hati-hati. Nasib Zan ini bukan sembarang orang. Omong kosong. Omong kosong. Aku sendiri yang bersusah payah membesarkan Zan. Aku merasa tidak pernah menerima sedikit pun kebaikan dari kalian. Sekarang Zan sudah sukses, membawa pulang suami yang baik. Kalian masih saja menggunjing di sana. Kenapa marah-marah begitu? Pembawa sial, kaulah pembawa sial. Kalau tidak, suamimu kenapa selama bertahun-tahun masih saja miskin? Zan adalah anakku, aku tidak izinkan kalian menjelekkannya. Sedikit pun. Dulu, ayahnya tidak membunuhku dengan pisau itu, agar aku bisa melihatnya kembali dengan penuh kejayaan. Bukan Ying Mei. Makanan ini masih kita makan atau tidak? Tidak makan. Yang berani menjelekkan anakku. Semua pergi dari sini, pergi. Ibu, kamu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Kamu bertengkar habis-habisan dengan mereka. Nanti kalau aku tidak ada, siapa yang akan memperhatikanmu sendiri ya? Bagaimana kalau kamu ikut aku pulang, tinggal bersama? Puluhan tahun ini, apakah mereka pernah memperhatikanku? Tenang, ibu baik-baik saja. Ibu sangat tangguh. Mereka tidak berani mengganggumu, ibu sendiri. Berkarya di luar, ibu tidak mau menjadi bebanmu. Lihat, aku buka toko kelontong di sini. Bukankah hidupku juga cukup baik?
Kenapa aku tidak tahu? Ternyata kamu adalah seorang tuan muda. Kenapa? Kalau aku beritahu kamu, kamu bisa jatuh cinta padaku. Hari ini, terima kasih banyak. Kenapa bilang terima kasih padaku? Sebenarnya aku sama sekali tidak peduli apa yang mereka katakan tentangku. Yang aku pedulikan adalah ibuku. Aku tidak mau ibuku karena urusanku dibicarakan orang lain. Dulu ibuku tidak menghiraukan nasihat keluarga. Mengikuti ayahku kabur dan melahirkanku. Tapi dua orang yang selalu bilang saling mencintai tidak bisa bahagia. Saat aku masih kecil, ayahku sering mabuk, memukuli ibuku. Kalau aku coba hentikan, dia akan memukulku juga. Ibuku karena tidak tahan kekerasan dalam rumah tangga ayahku, lalu bercerai. Sendirian membawaku pulang ke kampung halaman, sendirian membesarkanku. Orang-orang di desa semuanya memandang rendah kami berdua. Di belakang, tidak tahu berapa banyak fitnah yang diucapkan tentang ibuku. Bahkan sanak saudara yang disebut keluarga ibu juga hanya bisa mengejek dan mencemooh. Apa yang dibawa oleh cinta setelah mencintai? Yang tersisa hanyalah kekecewaan dan penderitaan. Kamu ingin tahu kenapa aku takut gelap? Kamu ingin tahu mengapa aku takut gelap? Saat aku kecil, anak-anak di desa selalu menggangguku. Mereka menertawakanku karena tidak punya ayah. Anak haram. Lalu mengurungku sendirian di dalam lumbung ini. Tak peduli seberapa keras aku menangis dan berteriak, mereka tidak melepaskanku. Aku ingin keluar. Lepaskan aku, Ibu. Di mana kamu? Nah, Ibu. Zan! Jangan menangis, Ibu di sini, Ibu di sini. Karena menyaksikan sendiri pengalaman ibuku, aku tidak percaya cinta, tidak percaya pernikahan. Sebenarnya, menikah denganmu saat itu hanya untuk membuat para kerabat itu diam. Maafkan aku. Betapa sulitnya ibuku membesarkanku sendirian. Semua itu kulihat dengan mataku sendiri. Saat itu aku bersumpah, pasti harus sukses untuk membanggakan ibuku. Bukankah sekarang kamu sudah berhasil? Hanya kamu yang akan memujiku seperti ini. Susan. Kamu adalah orang yang sangat baik. Di mataku, kamu lembut, baik hati, dan bertanggung jawab. Meski sering bertengkar denganku, aku percaya kamu pasti orang yang sangat lembut. Dan saat kamu bekerja, penampilanmu yang serius sungguh sangat menarik. Saat kamu bersekolah dulu. Hah? Singkatnya, kamu adalah orang yang sangat-sangat baik. Kamu kebanyakan nonton Nezha ya? Aku tahu, kontraknya hampir berakhir. Tapi bisakah kamu mencoba? Percaya padaku sekali. Lebih baik, jangan terlalu berharap. Tidak apa-apa. Aku bisa mencoba lagi. Sudah, Bu. Kalau diambil lagi tidak akan muat. Ini pangsit yang ibumu sendiri yang bungkus. Kalian harus bawa. Xiaolu kan datang naik mobil. Bagaimana bisa tidak muat? Terima kasih, Bu.
Kamu, ikut aku ke sini. Pergilah. Ini untukmu. Bu, ini hadiah dari aku untuk ibu. Aku tidak bisa menerimanya, meskipun aku tidak mengembalikannya. Zen pasti akan mengembalikannya. Aku bisa lihat. Zen menyukaimu. Sungguh? Aku tahu, Zen masih trauma karena masalah antara aku dan ayahnya. Masalah ayahnya, jadi dia terus menunda-nunda, tidak mau menikah. Aku bisa mengerti. Aku tidak ingin dia menikah, karena terpaksa olehku. Aku ingin dia mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Bu. Aku sudah tua. Hari-hari yang bisa kuhabiskan menemani Zen di dunia ini tidak banyak lagi. Aku hanya berharap dia bisa menemukan seseorang yang layak untuk diandalkan seumur hidup. Bu, ibu tenang saja. Aku berjanji pada ibu. Aku pasti akan selalu baik padanya seumur hidup. Terima kasih. Dah. Bu, aku pergi dulu. Zhou Shujan. Hah? Aku sudah membantumu begitu besar. Kabulkan satu permintaanku. Baiklah. Katakan. Mari kita umumkan hubungan kita. Mari kita umumkan hubungan kita. Jangan. Kenapa? Tadi kamu sudah setuju. Kamu bilang bohong, itu anak anjing. Goh. Sudah kuduga, sia-sia saja kerja keras selama ini. Akhirnya tetap tanpa status. Siapa yang lebih malang dariku? Ingin status? Tergantung penampilanmu. Baik, Komandan. Oh ya. Ini, aku dapatkan waktu berdoa di kuil beberapa waktu lalu. Katanya bisa melindungi keselamatan. Anggap saja hadiah terima kasih untukmu. Sudah diikat. Terima kasih. Aku sangat suka. Jadi, Kak Lu tadi bertanya padaku, bagaimana cara menyenangkan hati seorang gadis? Iya. Gadis yang kamu maksud? Apakah itu Shu Yao? Sudah kuduga, kamu tidak bisa diandalkan. Ini bagus-bagus saja. Kenapa tiba-tiba putus? Kak Lu. Dengar kabar, pagi ini ada seorang pilot yang terluka di bandara. Sepertinya ada kejadian seperti itu. Parah tidak? Kudengar kepalanya cedera parah, sudah dibawa ke rumah sakit. Oh iya, sepertinya itu, kapten pesawat terkenal itu. Yang marga Lu itu, Lu Nanming. Kak Fang Fang, nanti saat kerja, mau minta izin aku ke supervisor. Aku ada urusan mendesak harus pergi. Zuzo. Shuzan, buru-buru kemana? Ke kelas, tidak sempat menjelaskan. Aku harus segera ke rumah sakit. Aku antar kamu pakai mobil. Kebetulan hari ini libur. Teman-teman, aku tahu kalian peduli dengan Kak Lu. Tapi lihat, orang ini baru saja masuk. Semuanya harap tenang. Leo, bagaimana kondisi Lu Nanming? Pengawas, Zhu, kenapa kamu datang? Kenapa kamu masih siaran langsung? Semuanya di bandara, kenalan, dan rekan kerja. Kalau punya banyak penggemar, sayang, semua sangat peduli padanya. Apakah dia
terluka parah. Sebenarnya tidak juga. Siapa keluarga pasien? Dokter, di sini tidak ada. Aku. Dokter, saya keluarga pasien. Saya istrinya. Dokter, saya keluarga pasien, saya istrinya. Ini, apa yang terjadi? Tolong. Sekarang ini apa keadaannya? Tak kira Kapten Lu? Sudah lama menikah diam-diam, dokter. Saya istrinya. Apakah lukanya parah? Apakah ada formulir persetujuan? Yang perlu saya tanda tangani? Saya tanda tangani. Semua saya tanda tangani. Anda harus menjamin keselamatannya. Pengawas Zhu dia. Tidak separah itu kan? Shuzhan, tenanglah. Dia akan baik-baik saja. Saya tahu kalian semua terkejut, tapi saya tidak sempat menjelaskan kalau Lunanmi mengalami apa-apa. Saya akan... Kamu akan bagaimana? Jadi bagaimana? Ternyata Nona Zhou diam-diam di hati masih sangat peduli padaku ya. Kenapa kamu keluar? Kenapa aku tidak boleh keluar? Seseorang sudah panik. Hampir menangis, aku harus segera keluar. Menghibur hatimu yang kecil. Bukankah kamu terluka sangat parah? Luka parah. Begitukah kabar yang kalian sebarkan? Aku. Nah, sedikit. Lebih lambat. Lukanya sudah mau sembuh. Lalu kenapa baju ini penuh dengan darah? Oh, itu karena mengenai termos kalu. Berisi jus toma. Aku baru saja dengar dokter bilang sesuatu tentang pupil melebar. Itu aku sedang memeriksanya. Pasien mengandung lampu besar terlalu silau. Jadi benar-benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Luka kecil. Beberapa hari lagi akan pulih. Lalu kenapa kamu memanggil keluarga pasien? Ayo, sapa semua orang. Nyonya Lu. Manis sekali sungguh iri pada Nyonya Lu. Apa diam Nyonya Lu? Lu, Kak Lu. Pengawas Zhou sungguh. Aku adalah suami sahnya. Dia adalah istriku. Dan kami hampir merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Ulang tahun pertama? Hal yang begitu besar. Kamu bahkan tidak memberitahuku. Terima kasih atas doa kalian semua. Pelan kan? Bukannya kau bilang lukanya hampir sembuh? Jangan lihat lukanya kecil. Sakitnya luar biasa. Kau memang manja. Tidak bisakah engkau lebih lembut padaku? Sayangnya aku lebih. Kau tidak tahu, aku hampir mati ketakutan karena dirimu. Ternyata Nyonya Lu masih sangat memperhatikanku. Kau masih berani bicara. Kalau bukan karena buru-buru menyelamatkanmu, akankah aku mengaku? Dan malah disiarkan langsung oleh si Liao itu. Ini bukan salah aku. Aku tidak memaksamu untuk mengaku. Sekarang semua orang sudah tahu identitas kita? Apakah aku tidak perlu lagi berpura-pura? Sesukamu. Baik. Kenapa lagi kamu? Otakmu kacau? Tidak. Aku hanya sangat senang. Oh ya. Nih. Gelang yang kau berikan padaku. Putus. Bisa dibilang, ini menangkal musibah untukmu. Kalau begitu, berikan aku satu lagi. Baik. Lunanming, kau harus berjanji padaku. Tak peduli aku ada di sisimu atau tidak, kau harus selalu dalam keadaan selamat. Aku berjanji. Set. R. Penuh. China Southern 1275. Radar pendekatan Hongcheng melihat Anda. Turun ke 2100. Diharapkan ILS landasan 36L. Turun 2100. Landasan 36 Li. ILS. China-son, 1275. Kalau kok bisa mendarat lagi? Landasan 36L. 36L paling bagus untuk mendarat dekat dengan terminal. Kenapa aku setiap kali tidak pernah bisa dapat izin? Kamu tidak tahu. Ini kan kakak ipar kita.
Mendapat perlakuan istimewa dari Kak Lu, siapa yang tidak tahu? Kak Lu cepat mendarat, biar bisa jemput kakak ipar pulang kerja. Tolong jangan mengobrol di saluran. Ya, diterima. Wah, kamu sekarang sudah jadi nyonya Lu? Kau sembunyikan dari aku begitu lama? Aduh, aku tidak sengaja menyembunyikannya. Aku hanya... Halo, Kak Ipar. Halo kakak ipar. Halo, kakak ipar. Masih lihat. Setelah diumumkan resmi memang beda ya. Berani-beraninya pamer kasih sayang. Aduh, kasihan aku jadi lampu listrik. Sudah, jangan mengolok-olok lagi. Aku hampir mati malu. Kalian menikah sudah hampir 1 tahun kan? Mau rayakan bagaimana? Setahun lagi, kita akan bercerai. Sejak itu, jembatan kembali ke jembatan. Jalan kembali ke jalan. Bagaimana menurutmu? Kontrak akan segera berakhir. Aku harus bagaimana ya? Sudah kenyang. Kamu datangnya pas banget, nggak cepat nggak lambat. Tepat saat jam makan, sayangnya aku sibuk. Nggak sempat masak, jadi kamu harus makan mie instan saja. Nggak apa-apa. Shuzan, bagaimana kabarmu belakangan ini? Sejak aku kecil, kamu nggak pernah mengurusiku. Sekarang tiba-tiba datang ke sini menanyakan kabarku. Apa maksudmu? Om kamu bilang, kamu sudah menikah. Dan pasangan nikahmu itu adalah seorang anak orang kaya. Hehehe. Dekorasinya bagus sekali ya. Sebenarnya apa maksudmu? Shuzan, akhir-akhir ini ayah berbisnis. Keuangannya sedikit sempit. Bagaimana kalau kamu pinjamkan? Tidak. Aku nggak akan meminjamkanmu sepeser pun. Shuzan, anak ini aku kan ayahmu. Ayahku? Kamu bukan ayahku. Ibu sudah lama bercerai denganmu. Aku juga hak asuh jatuh ke ibu. Sekarang aku nggak punya hubungan apa-apa denganmu. Kamu sampah yang cuma bisa minum dan judi. Belatung yang cuma bisa menghisap darah wanita. Sudah menghisap darah ibu, belum cukup. Sekarang mau menghisap darahku juga. Kamu omong apa sih? Kamu nggak takut aku pukul ya? Kamu masih cuma bisa mengancam dengan kekerasan? Ayo pukul kalau berani. Kamu pikir aku tidak berani memukulmu? Kamu pikir aku tidak berani membalas? Dasar bajingan kecil. Sama seperti ibumu. Kalian berdua bajingan tak tahu malu. Lihat aku tidak memukulmu. Lihat, aku tidak memukulmu. Syuza, kamu baik-baik saja? Bangun. Siapa dia? Ayahku. Dari mana datangnya orang yang ikut campur ini? Dasar anak nakal, aku. Hati-hati. Aku mempertimbangkan bahwa kamu adalah ayah kandung Susan. Kali ini aku akan membiarkan kamu pergi. Jika kamu berani muncul lagi. Lu di hadapannya. Kamu tunggu saja polisi datang menangkapmu. Pergi. Kamu tunggu saja, anak muda. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Kamu masih bilang baik-baik saja? Nanming. Hari ini adalah hari terakhir kontrak. Aku tahu. Mari kita bercerai. Ayo kita bercerai. Apa katamu?
katakan kontraknya sudah habis. Kita harus bercerai. Kenapa? Apakah aku kurang baik? Katakan padaku, aku bisa berubah. Bukan masalahmu. Ini aku sendiri. Kamu baru saja melihat ayahku. Seperti apa keadaannya? Aku sangat takut. Sangat takut setelah gairah berlalu. Kita akan menjadi seperti mereka. Hanya menyisakan kekacauan, kekecewaan, dan penderitaan. Setahun bersamamu, aku sangat bahagia. Ini akan menjadi masa paling bahagia dalam hidupku. Lunaning, kamu anjing ya? Tergantung penampilanmu. Baik, Komandan. Kamu sangat baik, dan kamu pantas bertemu orang yang lebih baik dariku. Kamu masih belum bisa melupakan. Kupikir aku sudah berhasil. Maaf, ini masalahku. Aku tidak bisa. Zhou Shuzhan. Aku hanya ingin bertanya satu hal terakhir. Apakah kamu masih mencintaiku? Aku hanya ingin menanyakan satu hal terakhir kepadamu. Apakah kamu masih mencintaiku? Aku... Ini kesalahanku. Kamu masih takut untuk mencintaiku. Kamu menangis apa? Tenang saja. Aku akan mengajukan penerbangan jarak jauh. Saat aku kembali nanti, jika kamu masih ada, aku akan anggap perjanjian kita masih berlanjut. Jika kamu sudah tidak ada, aku akan mendoakanmu kebebasan dan kebahagiaan. Nona Zhou yang terhormat, semoga surat ini sampai dengan baik. Nona Zhou yang terhormat, semoga surat ini sampai dalam keadaan baik. Saya sangat senang bisa bersama Anda melewati waktu 1 tahun ini. Namun sekarang, saya rasa jodoh kita telah sampai pada akhirnya. Jadi, selama ini dia ya?
Sebenarnya, saya sudah mengenal Anda sejak lama sekali. Tapi sayangnya, Anda tidak sempat mengenal saya. Maka, saya terus menunggu sebuah kesempatan agar kita bisa bertemu kembali secara terbuka. Kakak ipar. Ini, apakah ada soal mata lintas saudara, Lorenzo, yang sedang dijodohkan? Maksudmu Xiao itu? Tolong perkenalkan saya dong, kakak ipar. Hingga saat Anda menandatangani kontrak itu, tetes tinta yang jatuh dari ujung pulpen, bagaikan hujan yang akhirnya berani menyentuh bumi, Menghantam langit cerah yang selama 28 tahun saya ciptakan dengan penuh kepura-puraan. Tahukah kamu, selama ini, selalu kamu yang memanduku mendarat. Tapi aku selalu merasa, akulah menunggu di darat. Kamu adalah sebuah layang-layang berkibar di angkasa. Karena ikatan, ujung talinya kau serahkan ke tanganku. Tapi tak pernah mau mendarat di sampingku. Suzan, kamu bagai perahu kecil, mengapung di lautan. Nanmi adalah lautan itu sendiri. Semoga perahu ini selamanya berlabuh di pelukanku. Halo, Ibu. Ada apa dengan gadisan ini? Ibu, aku mau bercerai. Ya, baik. Apapun keputusanmu, Ibu akan mendukungmu. Ibu, tapi kenapa? Begitu aku memikirkan dia, hatiku seperti dicabut oleh orang lain. Sangat sakit, sangat sakit. Bodoh, itu karena kamu belum mengerti. Aku tidak mengerti. Tidak mengerti apa. Kamu mencintainya. Aku mencintainya. Hah? Lu Nanming. Kehilangan terkadang lebih menakutkan daripada rasa sakit, bukan? Benar. Aku mencintainya, sangat mencintainya. Aku tidak bisa kehilangan dia lagi. Saat dia kembali, aku harus memberitahunya langsung kalimat ini. Lalu 301, turun ke, pertahankan 3.900 meter tekanan standar. China Shodan, 5628, turun ke. 会是他吗？ China Southern 5628, mendengar perintah Anda. Hong Kong approach, China Southern 5628, mendengar perintah Anda. Maaf, China Shodan, 5628, turun ke 3.200 tekanan standar. Landasan pacu 19R. Ingat waktu sekolah, kita berdua juga duduk seperti ini. Di atas sekolah sambil mengobrol. Iya,
Waktu itu aku selalu bilang, oh kamu ajak aku terbang. Suzan, aku lihat kamu seharian ini. Pikiranmu melayang-layang. Ada apa yang terjadi? Aku dan Lunan Ming akan bercerai. Apa? Aku dan dia hanya pernikahan kontrak. Batas waktu 1 tahun. Sekarang sudah habis waktunya. Suzan, maukah kamu mempertimbangkan aku? Senior, kamu bercanda apa? Aku serius. Suzan, aku suka kamu. Aku menyukaimu. Sejak dulu sekali, sudah menyukaimu. Maaf, kakak kelas. Di hatiku, selain dia, tidak ada tempat untuk orang lain lagi. Dulu waktu sekolah, seharusnya akulah yang selalu menemanimu. Kakak kelas, aku sangat berterima kasih padamu. Kaulah yang memberitahuku. Rasa sakit pasti akan membentuk keropeng, tapi dia berbeda. Dia membuat di bawah keropengku tumbuh bunga. Jika dulu aku sudah mengatakan kata-kata ini padamu, apakah hasilnya akan berbeda? Cinta adalah keberanian, bukan penyesalan. Kita jangan tenggelam dalam perasaan masa lalu, melainkan harus melihat ke depan. Dia sudah berani untuk ke-99 kali. Kali ini, giliranku untuk berani. Demi dia, aku akan memberitahunya langsung. Aku mencintainya. Perceraian ini tidak jadi kulakukan. Baik. Sepertinya kamu sangat mencintainya. Beritahu anak itu, dia berani membuatmu menangis sekali. Aku pukul dia sekali. Baik. Terakhir kali. Bolehkah aku memelukmu seperti teman? Tentu saja. Hari ini aku akan kembali ke kota pelabuhan. Apakah dia masih akan menungguku? Kak Lu, bersiap untuk berangkat. Bersiap untuk berangkat. Jam sibuk malam bertemu hujan deras tiba-tiba. Semua penerbangan sedang berputar-putar gila-gilaan. Ini sangat sulit. Tetap tenang. Fokus pada pengarahan. Halo Kota Pelabuhan, China Southern 2 Halo 307, ketinggian 119, transponder 5311. China Southern 2307, turun dulu ke 9200 dan pertahankan. Turun secepatnya. Diterima. Turun ke 92 dan pertahankan. China Southern 2307. Tolong ulangi. Apa yang terjadi? Kalu, apa yang terjadi? Sepertinya terkena sambaran petir. Coba matikan autopilot. China Southern 2307. China Southern 2307. Konfirmasi ketinggian. Pesawat di saluran tolong. Panggil China Southern 2707. China Southern 2307, China Southern 2707, Luhang 1713, Kota Pelabuhan memanggilmu. China Southern 2707, Air Cina 7657, Kota Pelabuhan memanggilmu. Tidak bagus. Pesawat hampir keluar dari ketinggian radar. Cepat hubungi pihak approach. Kota Pelabuhan approach. Terima. Silakan bicara. Apa yang baik? Serahkan padaku. Pilot Shuzan 2707 adalah... Aku tahu. Itu Lunan Ming. Benar. Segera bebaskan ruang udara lainnya. Saya yang akan mengarahkan penghindaran. Kamu segera beritahu menara kontrol. Kanan, 7884. Geser kanan, 20 mil laut. Eastern 5075. Belok kiri arah 150. Untuk keluar, springerless 2588. Naik ketinggian 6000. Karena situasi darurat. Secepatnya, Lunan Ming. Kamu jangan sampai ada apa-apa ya. China Southern 2707, Kota Pelabuhan approach. Anda sudah melihat. China Southern 2307. Terima, mohon jawab. Tidak bisa, Kak Lu. Laju turun masih terlalu cepat. Tidak apa-apa. Saya pasti akan membawa mereka pulang dengan selamat. China Southern 2307, minta izin segera mendarat.
China Southern 307. Kami baru saja terkena sambaran petir. Minta izin mendarat di landasan terdekat. China Southern 2307. Gangchang terima. Wilayah udara saat ini sudah bersih. Dapat membangun ILS. Landasan 36L. Diterima. ILS, landasan 36L. China Southern 2707. Lu Nanming, aku cinta kamu. Kamu harus membawa semua orang pulang dengan selamat. Bagus sekali, 2307 berhasil mendarat. Tadi benar-benar membuatku ketakutan. Shuhan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakak senior, bisakah kamu menggantikanku sebentar? Baik, cepat pergi dan cepat kembali. Aku cinta kamu. Aku tahu. Aku tadi benar-benar hampir mati ketakutan karena kamu. Aku sudah kembali. Nyonya Lu, kali ini. Bolehkah aku Diizinkan bawa busuk. Nama saya Lu Nanming. Saya seorang pilot. Kalau hari ini suasana hatimu bagus ya? Setiap hari suasana hatiku bagus, oke? Orang yang sudah menikah memang beda ya. Istri saya adalah pengatur lalu lintas udara terbaik di Bandara Kota Pelabuhan. China Southern 3165. Naik ke 3200 dan pertahankan. Diterima. Naik ke 3200 dan pertahankan. China Southern 3165. Di sana, dengar sinyal saya ada berapa? Dengar kamu 5. Diterima. Kakak tingkat. Saya yang salah.